وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Yayasan Cendrawasih beserta guru-gurunya, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hidayah Bapak Budi Sulaiman beserta guru-gurunya juga, yang kami hormati Kepala Lingkungan Cendrawasih, yang kami hormati para bapak, para ibu, selamat Idul Adha pada pagi hari ini, serta rekan-rekan dan adik-adik yang kami cintai. Wabil khusus yang kami hormati yaitu topik kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nasir Hasan. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membawakan topik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau diberi kepanjang umur, diberi kesehatan, bisa dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya juga pada pagi hari ini. Kita masih diberi panjang umur, masih diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di masjid yang sangat kita muliakan ini untuk dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah yang sangat dicintainya, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ke akhir zaman. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami berdiri di depan para bapak, para ibu sebagai pembawa acara yang akan membawakan susunan acara yang sebagai berikut. Acara pertama yaitu acara pembukaan. Acara kedua yaitu sambutan Ketua Masjid Al-Hidayah Cendrawasih sekaligus laporan Ketua Panitia kurban pada pagi hari ini yang insyaallah nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Masjid Al-Hidayah yaitu Bapak Budi Sulaiman. Acara yang kedua yaitu kita melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah yang insyaallah imamnya akan dipimpin oleh anak kami Muhammad Anwar SH. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotib yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nasir Hasan dari Masjid Agung. Dan acara yang selanjutnya itu penutup dan terakhir kita halal bihalal salam-salaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Hidayah sekaligus laporan kurban pada tahun ini yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Masjid kita yaitu Bapak Budi Sulaiman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat sempat,
dan tentunya nikmat umur panjang yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang sejuk kita masih dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Hidayah, dalam rangka melaksanakan dan mengikuti rangkaian ibadah Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Al-Hidayah Cendrawasih, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah Idul Adha pada pagi hari ini yang berbahagia. Wabil khusus yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan guru kami, orang tua kami yang telah hadir bersama-sama kita di Masjid Al-Hidayah. Insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan khutbah untuk bersama-sama nanti kita dengarkan dan kita simak, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nasir Hasan. Terima kasih Pak telah datang. Bapak Ibu yang kami hormati, insyaallah pelaksanaan sholat Idul Adha ini akan nanti kita mulaikan pada pukul kurang lebih 7.15. Terlebih dahulu kami dari pengurus Masjid Al-Hidayah yang menyampaikan sepatah dua kata-kata terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama nanti sholat, ada dua kegiatan di sholat ini ya. Pertama sholat, kemudian ada khutbah, dan setelah khutbah nanti ada halal saling doa. Kami mohon untuk seluruh jemaah jangan berkenan tidak pulang dulu. Kita manfaatkan momen ini yang belum tentu tahun depan kita masih bisa bersama-sama melaksanakan di masjid yang agung ini. Yang kemudian selanjutnya, yang kedua kami ingin menyampaikan kegiatan pelaksanaan penyembelihan dan juga pendistribusian hewan kurban di Masjid Al-Hidayah tahun ini ya. Alhamdulillah jemaah kita, masyarakat lingkungan Cendrawasih dan sekitarnya masih memberikan kepercayaan kepada pengurus masjid untuk dititipkan hewan kurbannya, dilaksanakan penyembelihannya, kemudian didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima. Insya Allah untuk kegiatan penyembelihan ini akan kita laksanakan pada hari besok, Sabtu 7 Juni 2025 pada pukul 7.30 di halaman samping kanan Masjid Al-Hidayah. Kegiatan ini dilaksanakan kita bergotong royong antara pengurus masjid dan juga para jemaah sekalian. Jadi tidak dilupakan. Kalau di masjid banyak yang sudah dilupakan ya untuk pelaksanaan pemotongan ini. Alhamdulillah di masjid kita jemaahnya, kemudian pengurusnya masih, jiwa gotong royongnya masih sangat besar sekali. Terima kasih kami haturkan. Kemudian selanjutnya untuk pendistribusian nanti kita akan laksanakan pada zuhur sekitar pukul 12.30 kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima sesuai dengan kupon yang telah didistribusikan, disampaikan, disilakan untuk hadir di Masjid Al-Hidayah pada pukul 12.30 pada zuhur besok. Selanjutnya kami ingin sampaikan penerimaan hewan kurban. Alhamdulillah tahun ini kita menerima hewan kurban berupa sapi ada 4 ekor, di mana 1 ekor ini merupakan bantuan sumbangan dari PT Timah. Terima kasih kami haturkan kepada
manajerial PT Timah tentunya. Sapinya sudah diantar sore kemarin. Kemudian yang ketiga, 3 ekor sapi ini merupakan patungan untuk 1 ekor sapi 7 orang, dan tiap orangnya itu dikenakan biaya 3,5 juta rupiah. Ukuran sapi yang dibelikan insya Allah ini sudah menyesuaikan dengan besaran dana 24,5 juta. Jadi dolar dana yang kita himpun untuk 3 ekor sapi itu sebesar 73.500.000 rupiah. Kemudian perlengkapan dan operasional untuk pembelian kantong plastik dan lain-lain sebesar 163.000. Untuk konsumsi berupa makan, minum dan lain-lainnya sebesar 1.117.500. Total ya, total pengeluaran sebesar 1.117.500. Untuk biaya perlengkapan dan operasional ini kita dapat dari pihak kawan-kawan penjual hewan kurban. Jadi setelah menghitung bobot disesuaikan 1 ekor sapi dengan 24.500.000 itu, kawan-kawan ini alhamdulillah mendiskonkan sambil mereka bersedekah juga, karena mereka ingin bersedekah. Itu dari 3 ekor sapi, kawan-kawan penjual sapi ini bersedekah sebesar 2 juta, dan uang inilah yang kita gunakan untuk operasional kita besok sebesar 1.117.500, dan sisanya masih 719.500. Dana ini sebagai dana cadangan untuk pemeliharaan jagal pemotongan itu, karena setiap tahun mengalami koropos dan pengikisan. Di dananya kita gunakan untuk itu. Dan untuk distribusi daging kurban ini insya Allah akan kita bagikan kepada jumlah penerima sebanyak 319 bubung rumah. Ya, kami sampaikan bubung rumah, belum disampaikan kepada para jemaah karena ini sifatnya terbatas, tidak bisa kita distribusikan pada ekor sapi ini kepada seluruh masyarakat Rawasi. Jadi kita distribusikan per bubung rumah. Artinya kalau di dalam suatu rumah itu ada 3 kakak, itu yang dapat tetap 1 keluarga karena per bubung rumah, seperti itu. Kemudian untuk hewan kambing ya, sampai saat ini sudah mendaftar sebanyak 2 ekor. Biasanya hewan kambing ini para jemaah kita mendaftarkan dan mengantarkan hewannya ketika saat pelaksanaan penyembelihan hewan hari Jam Jing, biasanya besok pagi. Mungkin itu sudah laporan yang untuk kita ketahui bersama terkait dengan pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban di Masjid kita Al-Hidayah. Tentunya kami dari segenap pengurus Masjid Al-Hidayah mengaturkan ungkapan terima kasih yang besar-besarnya kepada jemaah yang telah berkorban tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban tahun ini. Amin Allahumma amin. Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras, kerja bakti ya, melaksanakan terselenggarakannya kegiatan sholat ini dan besok pagi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan persembahannya. Begitu sekali lagi semoga ini menjadi ibadah jariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kami mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Tertanda Ketua Pelaksana Kegiatan Bapak Ansori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita sampaikan dari Ketua Masjid Al-Hidayah sekaligus laporan kurban kita pada tahun ini. Jadi untuk sapi Masjid Al-Hidayah 4 ekor, kami berbentuk ketentuannya. Jadi kami dari pengurus masjid juga mengucapkan terima kasih berdoa mudah-mudahan kurban untuk semua Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selanjutnya mari kita berdiri, kita melaksanakan sholat Idul Adha yang sahabat dan nanti sekaligus kita mendengarkan khotib yang akan disampaikan
oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir Hasan. Itu harus sama-sama dalam usaha ini untuk menguatkan kita. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunnatu ila al-haramullah. Terus dan mendapatkan saf. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara wahdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sekali lagi kami ingin mengajak kita semua, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas restu dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dalam keadaan sehat walafiat hadir di masjid kita yang sangat mulia ini. Dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah Sholat Idul Adha 1446 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat. Lewat mimbar yang sangat mulia ini juga kami ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala macam apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam para jemaah, mari kita tidak henti-hentinya kita sambungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kepada kita semua dalam keadaan yang sangat terang benderang sampai saat ini dan insyaallah nanti sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara para jemaah sekalian rahimakumullah. Pagi ini ada getaran besar dalam hati kita semua umat Islam di seluruh dunia. Getaran itu kita rasakan bersama dengan bergejolaknya hati saudara-saudara kita yang sedang memenuhi panggilan Allah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bersamaan dengan tebaran hati yang sangat luar biasa mengingat peristiwa besar yang sangat bersejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail pada saat terjadinya peristiwa kurban. Kita agungkan asma Allah, kita bermata takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukan sekedar gerak berpikir belaka tanpa arti, tapi pengakuan dalam hati yang menyentuh dan menggetarkan relung-relung hati dan jiwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Allah Maha Agung, tiada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan pula luapan kegembiraan umat Islam hari ini bersamaan dengan luapan semangat saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci, menumpahkan segala niat dan perhatiannya meraih restu dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita merasa kagum terhadap begitu kokoh dan kuatnya iman serta kesabaran seorang ayah dan anaknya yang disayanginya dalam memenuhi ujian dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua bersama rahmat dan karunia Allah dalam ibadah haji
dan hikmah yang terkandung dalam penyembelihan Ismail oleh ayah Ibrahim mengharuskan kita ikut berada pada suasana yang sama untuk mendapatkan fadilah dan keutamaan yang akan memberikan dampak yang positif bagi penempaan kepribadian kita umat Islam dimanapun berada. Dampak positif dari hikmah yang terkandung di dalamnya diharapkan akan dapat memberikan motivasi besar dalam menemukan berbagai solusi dan berbagai permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi di negeri ini. Para jemaah sekalian, bagi kita umat Islam, merayakan Idul Adha adalah merupakan momentum yang sangat penting sekali untuk mengenang sebuah peristiwa besar yang dicontohkan Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah dan Ismail sebagai anak serta Siti Hajar sebagai ibunya yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi menurut akal pikiran biasa kita. Pada saat Allah pertama kali menyuruh Ibrahim memanggil umat manusia untuk berhaji, kata Allah, wa'azim bin nas bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Yaitu panggillah umat manusia itu untuk berhaji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan kemudian mereka juga akan mengendarai unta yang sangat kurus walaupun dari segala penjuru asal. Padahal para jemaah sekalian, bagaimana ada manusia bisa mendengar seruan Nabi Ibrahim ditenang pada pasir yang luas pada saat itu? Akan tetapi apa yang terjadi sekarang? Bahwa orang-orang berdatangan silih berganti untuk menunaikan ibadah haji di tempat kita ini saja para jamaah. Apabila orang ingin menunaikan ibadah haji, sampai antri selama kurang lebih 28 tahun. Saking begitu banyaknya orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Saksikanlah hai umat manusia dimanapun berada, pada saat umat Islam menunaikan ibadah haji, betapa sesungguhnya umat Islam sangat senang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Umat Islam paling suka pada kebersamaan dan persaudaraan. Umat Islam rukun dalam perbedaan. Umat Islam menyatakan komitmennya untuk menjaga ketertiban. Umat Islam selalu menjaga kehormatan dan pagi-pagi Islam yang menjadi pedoman dan dalam kehidupan. Umat Islam tetap akan selalu loyal pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Hari ini para jemaah sekalian, banyak sekali tudingan miring yang dituduhkan pada umat Islam, seolah-olah Islam selalu melakukan hal-hal yang merusak negara ini, bahwa Islam selalu menjadi biang terjadinya kerusuhan dan kerusakan di muka bumi. Tetapi sesungguhnya Islam itu adalah damai. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali kita saksikan permasalahan yang terjadi akibat dari pergolakan kehidupan dan kepentingan pribadi di dunia ini. Reaksi keras akibat pertikaian dan perebutan persaingan posisi di negeri kita ini juga sangat banyak sekali. Timbulnya persengketaan akibat dari persaingan kehidupan sosial ekonomi, munculnya kelompok yang mengatasnamakan perjuangan Islam, yang malah justru melakukan kegiatan merusak sendi-sendi ajaran Islam itu sendiri. Pertarungan dalam perebutan kekuasaan dan pimpinan, perdebatan untuk menyampaikan aspirasi, pertikaian antar kelompok yang yang berbeda dan berseberangan, rampokan dan pembunuhan itu sering terjadi. Pencurian dengan cara kekerasan dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, pelanggaran etika dan hubungan pergaulan bebas dan terlarang, sikap yang kasar serta tindakan sadis dalam keluarga, kejahatan terhadap anak-anak yang sudah melampaui batas. Ayah kadang-kadang membunuh anak, anak membunuh ayah kandungnya sendiri. Masya Allah. Oleh karena itu para jemaah sekalian, tidak ada jalan keluar yang paling baik sekarang ini selain kita kembali kepada hakikat ajaran Islam yang hakiki yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya dalam rangka untuk memperbaiki akhlak budi pekerti, budi utama kalimat Allah. Hadis yang pribadi kerabatnya para jemaah, bagi yang terlibat langsung, bagi yang terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang mengarah pada perbuatan terlarang dan melanggar ajaran
kejayaan yang tidak terkendali, yang didominasi oleh godaan iblis dan setan, seperti yang terjadi pada saat iblis dan setan menggoda Ibrahim dan Ismail alaihissalam pada zaman dahulu kala. Agama Islam para jemaah sekalian mengajarkan agar kaum muslimin jangan akrab dengan pekerjaan iblis dan setan, dengan arti menurunkan tradisi akhlak dan tingkah laku yang tidak benar. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan melontar jumroh berkali-kali pada saat umat Islam mengerjakan ibadah haji. Melontar jumratul ula, melontar jumratul wusta, melontar jumratul aqabah. Melontar jumroh bisa juga mengandung pengertian melontar dan membuang sifat-sifat dan tingkah laku yang jelek dan tidak terpuji. Kepada kita dianjurkan untuk berusaha memperbaharui komitmen kita, mengurangi berbagai bentuk kegiatan yang mengarah pada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, iblis dan setan memang kerjanya selalu berusaha menjatuhkan umat Islam dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari nilai-nilai ketakwaan dan keimanan, selalu mengajak umat manusia ini ke arah kemurkaan dan kekafiran dengan memanfaatkan hawa nafsu yang kita miliki. Kata Allah dalam firman-Nya, "Innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi." Kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh manusia untuk berbuat jahat, kecuali nafsu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf 53. Nafsu yang dikawal oleh para iblis dan setan bergerak sangat kuat dan cepat. Upaya untuk melengahkan kita dan mengingat Allah sangat besar sekali. Mereka menampakkan kehidupan dunia ini seperti sesuatu yang sangat indah dan abadi, sehingga umat ini tergila-gila dengan kesenangan dunia ini, fokus dunia yang sudah berlebih-lebihan. Pada saat yang bersamaan inilah para jemaah kita diajak untuk berjuang melawan segala godaan hawa nafsu iblis dan setan, membuang segala kemalasan dan kelalaian, berusaha memulihkan kemalasan kita untuk bersegera mengingat Allah, mencari restu dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Makanya kita tidak boleh pula terbuai pada manisnya cakrawala kesenangan dan kehidupan yang fana dan sementara ini, yang menyebabkan kita lengah terhadap kewajiban kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jangan karena harta dan anak-anakmu menjauhkan kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Munafiqun ayat 9. Kita semua punya kesadaran yang besar para jemaah, bahwa nantinya kita akan kembali kepadanya, dan apa saja yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah 40. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara semua, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah kerja keras dan harus bergerak cepat dan cerdas. Tidak mungkin sesuatu yang kita harapkan akan kita dapatkan begitu saja tanpa usaha yang kita lakukan. Hal itulah yang diusahakan oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail. Tatkala mereka berdua ditinggalkan Ibrahim di padang pasir yang sekarang dinapatilasi oleh umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji, yaitu melaksanakan sa'i berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Bayangkan para jamaah, seorang ibu dan anaknya yang masih dalam gendongan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah, kesana kemari mencari air di padang pasir yang tandus dan sangat gersang itu dalam keadaan haus dan lapar. Mana mungkin akan menemukan mata air di padang pasir yang sangat tandus? Akan tetapi para jemaah sekalian, dengan semangat yang besar dan diiringi kerja keras dan tidak pernah berputus asa, akhirnya atas izin Allah memancarlah mata air yang deras sekali dari bawah kakinya Ismail alaihissalam, yang sampai sekarang ini tidak pernah habis-habisnya, yang kita kenal dengan sumur ataupun air di tangga. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, kita memang tidak pernah berjuang hanya sendiri tanpa ada orang lain yang juga punya maksud yang sama. Betapa persaingan dalam kehidupan ini sangat luar biasa.
rebutan tempat dan posisi seru saja terjadi. Itulah yang digambarkan oleh umat Islam pada saat tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kita harus belajar menghargai usaha orang lain. Kita harus sama-sama berjuang secara sportif. Kita juga harus bersama-sama berjalan beriringan dengan orang yang punya maksud dan tujuan sama dengan kita. Kita harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Kita akan terjadi kemajuan teknologi bukanlah barang yang haram bagi kita, yang harus kita jauhi. Kaum muda kita tidak boleh gagap teknologi. Kemajuan zaman ini ke depan semakin tidak terbendung lagi. Kita sekarang sudah memasuki tahapan kemajuan era revolusi teknologi industri. Barang-barang hasil produksi pemikiran anak-anak manusia ini semakin bertambah canggih sekali. Kita tidak boleh berpangku tangan dan kemudian di tempat kita tidak bergerak sama sekali. Kita harus ikuti kemajuan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab sebagian kemajuan itu akan berlanjut terus sepanjang perjalanan waktu yang berputar ini. Anak-anak muda kita harus dibekali dengan kepintaran dan kecerdasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang memadai. Jangan ada anak-anak kita yang tidak sekolah lagi. Mereka harus terus belajar, menimba ilmu pengetahuan sebagai bekal kehidupannya, sebab ke depan dunia ini akan semakin maju dan canggih. Saking itu para jemaah sekalian, mereka juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan agama serta akhlak dan budi pekerti. Mereka juga harus memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka harus mempunyai kecenderungan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus merasa cinta masjid, cinta Al-Quran, belajar menghormati orang tua, akhlak budi pekerti yang baik antar sesama. Mereka harus diajarkan untuk supaya tolong menolong. Ajarkan pula mereka itu cinta tanah air, cinta kesatuan dan persatuan, cinta perdamaian dan cinta kerukunan antar sesama umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Saudara-saudara jemaah sekalian, sebuah muktamar besar yang dilakukan umat Islam dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah, bahwa nanti ada sebuah babak kehidupan manusia ini di alam sana. Manusia semuanya dikumpulkan pada satu tempat yang sama. Tidak ada yang kaya dan miskin, tidak ada yang punya jabatan rendah dan tinggi. Semuanya hanya berpakaian ihram yang menyelimuti diri, menggambarkan manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh menyepelekan orang lain, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan tempat yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat 13. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada saat wukuf kita hanya diselimuti oleh kain ihram yang putih, berada pada satu hamparan yang sama, mengingatkan kita pada padang mahsyar yang akan kita temui nanti di alam sana. Kita dikumpulkan pada satu tempat yang memang sangat luas sekali di padang mahsyar. Matahari berada pada dekat kepala, yang cuacanya begitu sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Pada hari raya Idul Adha seperti ini, kita semua dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban yang harus kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya. Bahwa hidup kita ini ternyata tidak lepas dari pengorbanan. Hidup di dunia ini bukanlah barang gratisan. Tidak ada sesuatu yang akan kita peroleh di dunia ini tanpa adanya pengorbanan. Pengorbanan itu bisa juga berarti membuang sifat-sifat kepikiran kita, sifat-sifat kedengkian kita, serta keangkuhan kita, dan sekaligus memupuk rasa kepedulian antar sesama umat manusia. Kita umat Islam mendapatkan perintah yang sangat kuat untuk melakukan penyembelihan hewan pada hari raya haji dan pada hari-hari tasbih. Nabi sendiri melarang untuk mendekatkan tempat sholat bagi mereka yang mampu tapi tidak mau berkorban pada hari raya Idul Adha seperti ini. Seperti yang dijelaskan Nabi dalam sebuah hadisnya. Sedemikian kuatnya perintah Nabi kepada kita semua untuk melaksanakan kurban ini dalam sabdanya yang sangat terkenal itu.
Maka sa'atul qala berdahmi kata Nabi, ala yaqrabanna musallana. Bagi siapa saja yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau melakukannya, kata Nabi, jangan mendekati masjid tempat sholat kita ini. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ibadah inilah nanti yang akan diharapkan akan dapat mengantarkan kita dengan cepat ke tempat keselamatan. Dan berkorban sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita, yang diberikannya selama ini kepada kita. Semangat berkorbannya harus kita angkat lebih tinggi lagi. Pola hidup untuk memperhatikan kesusahan orang lain harus ada pada diri kita ini. Kecenderungan untuk bergaya hidup yang hanya berorientasi pada kepentingan pribadi mestinya harus kita kurangi. Hewan kurban inilah nanti yang menjadi hak milik kita yang sesungguhnya, yang akan membantu kita. Harta kita akan tinggal, kekayaan kita akan tinggal, pemberian kepada orang lain itulah yang sesungguhnya akan membantu kita pada saat kita dalam kesulitan di alam sana. Sesuatu yang kita makan akan habis, tapi sesuatu yang kita berikan pada orang lain itu akan kekal dan dia akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari inilah kita angkat kembali semangat pengorbanan ini untuk mengembangkan ajaran agama yang kita cintai, bergerak kita secara serentak, melangkah kita secara kompak, melaksanakan tugas yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syiar agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama bukan hanya kita amalkan, tetapi agama harus kita dakwahkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka itu dengan cara yang lebih baik. Itu di dalam surah An-Nahl ayat 125. Kita tegakkan terus fondasi keutuhan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketaatan dan ibadah kita dari apa yang telah pernah kita kerjakan selama ini. Kita perbaharui etika dan nilai-nilai akhlak yang baik dalam keluarga kita, yang mengarah pada tatanan keluarga, kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semogalah Bapak, para jemaah yang hadir rahimakumullah, apa yang menjadi momen kesempatan kita merayakan hari raya Idul Adha kali ini akan lebih memberikan semangat dan yang tinggi dalam menyongsong prospek kehidupan kita yang lebih baik lagi pada masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa shafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bi hablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع المسلمين والمسلمات وعن جميع الصحابة التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين أهلك الكفرة والمشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله إن يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lalu bukalah ini nih taruh bukalah kita jangan kurang dulu kita salam-salam dulu sebagaimana Islam sallallahu ala Muhammad sallallahu apa yang nggak nyambung oleh gua atau ada lagi kepada para media tolong karpetnya digulung kembali, diringkas kembali kepada para panitia. Terima kasih.
Puter tadi. Apa yang putar? Wah, ketak. Apa ketak?